Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 30 dan 31. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, pertanyaan bagus. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 34. Topik dari ayat emas renungan kita adalah orang-orang Kristiani yang menggarami. Membuat orang lain haus akan air kehidupan. Mari kita mulai renungan malam kita. Menemukan pertanyaan yang tepat sama pentingnya dengan menemukan jawaban yang tepat, kata Henry Nouwen, seorang penulis buku-buku devosional. Namun, kerap kali begitu mudahnya kita mendahului Roh Allah ketika berbicara mengenai Kristus kepada orang yang belum percaya. Kita sudah memberikan jawaban, padahal kita belum mendengarkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kecenderungan ini diperjelas beberapa tahun silam pada saat seseorang menulis Kristus adalah jawaban dengan tulisan cakar ayam di dinding sebuah bangunan. Seseorang yang sinis lewat dan menambahkan kata-kata, "Apa pertanyaannya?" Paulus dan Silas, yang dijebloskan ke penjara karena Injil, membangkitkan pertanyaan rohani yang mendalam di hati kepala penjara. Pertanyaan itu muncul bukan karena mereka menyampaikan khotbah pada orang itu, melainkan karena mereka menyanyikan pujian bagi Allah. Ketika gempa bumi mengakibatkan pintu-pintu penjara terbuka dan memutuskan rantai-rantai mereka, kepala penjara itu hampir saja bunuh diri. Ia takut dihukum mati jika para tawanan melarikan diri. Namun Paulus dan Silas menghentikan tindakan kepala penjara itu dengan memilih untuk tetap tinggal di penjara demi kepentingan kepala penjara tersebut. Karena itulah, ia berteriak, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Pada hari ini, sama seperti dahulu, Roh Kudus akan menciptakan pertanyaan yang tepat di dalam hati manusia dan membuat mereka siap untuk memberikan jawaban yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berkata, "Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Nas hari ini berbicara tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika orang percaya berkumpul untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, itu menciptakan kondisi spiritual yang menghadirkan kehadiran Tuhan dengan cara yang khusus. Doa adalah cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan ketika kita berdoa bersama-sama dengan fokus yang sama, itu menciptakan atmosfer yang siap menerima kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Goyangnya tempat berkumpul bisa dimaknai sebagai tanda dari Tuhan yang menunjukkan kehadirannya. Ini mungkin terjadi secara fisik atau spiritual, tetapi pada dasarnya itu adalah tanda kehadiran ilahi yang mengisi tempat tersebut. Ketika Roh Kudus hadir, itu tidak hanya terasa, tetapi juga dapat dilihat atau dirasakan. Ini juga mencerminkan penggenapan janji Yesus kepada murid-muridnya tentang pengiriman Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, itu adalah bukti bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Ini memberikan keyakinan kepada orang percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi janjinya. Ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu memberikan keberanian dan kekuatan spiritual untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika kita diarahkan dan didorong oleh Roh Kudus,
kita tidak lagi terpengaruh oleh ketakutan atau keraguan, tetapi kita menjadi saksi yang gigih dan penuh keberanian dalam menyatakan kebenaran firman Allah. Jadi, pernyataan tersebut menyiratkan tentang kekuatan doa bersama, penggenapan janji Tuhan, dan kuasa serta keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka yang percaya untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, kekuatan dalam berdoa. Para murid Yesus menunjukkan kekuatan besar saat mereka bersatu dalam doa. Persatuan dalam doa adalah sarana yang kuat untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ketika kita bersatu dalam doa dengan sesama percaya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati, menguatkan, dan memberikan arahan. Kedua, kuasa Roh Kudus. Pengalaman para murid ini menegaskan pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ketika Roh Kudus turun, Ia mengubah orang-orang biasa menjadi saksi-saksi yang berani dan penuh keberanian. Kuasa Roh Kudus tidak hanya memberikan keberanian, tetapi juga memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan dalam setiap situasi. Ketiga, ketekunan dalam pemberitaan firman Allah. Para murid ini tidak hanya dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi juga untuk memenuhi misi besar Yesus Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani, tanpa merasa takut atau ragu, karena mereka tahu bahwa mereka didukung oleh kuasa ilahi. Karena itu, dengan renungan ini, kita bisa merenungkan pentingnya doa, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi saksi-saksi yang berani dan tekun dalam memberitakan kabar baik Injil kepada dunia. Pencurahan kuasa Roh Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 33 berkata, "Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini." Kepiawaian Petrus menyampaikan khotbah yang berapi-api itu bukanlah hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari pencurahan kuasa Roh Tuhan atasnya. Petrus dengan terus terang mengakui bahwa kuasa yang diterimanya saat itu adalah akibat dari kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus kepada Yesus. Dengan peristiwa itulah kemudian Yesus memberikan kuasa itu kepada Petrus untuk melanjutkan misi Yesus yang harus dilanjutkan di dunia ini. Jelaslah bagi kita bahwa saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus, mereka menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan itu. Sejak saat itu perubahan besar terjadi. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus, setelah menerima Roh Kudus, mengalami sesuatu dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dengan penuh keberanian Petrus berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dengan kata-kata yang sederhana Petrus membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Bagaimana ia bisa berkata-kata seperti itu? Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarinya. Karena Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setelah mendengar khotbah Petrus, orang-orang yang hadir mengalami jamahan Tuhan. Mereka terharu dan bertanya apa yang harus mereka perbuat. Jawab Petrus, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya di akhir zaman ini.
Kuasa untuk memberitakan rahasia kebenaran firman Tuhan, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita supaya pelayanan kita berdampak bagi dunia. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil dengan kata-kata yang berasal dari hikmat manusia, tapi dengan kata-kata yang diajarkan Roh Kudus. Karena itu, terimalah pencurahan Roh Kudus agar hidup kita mengalami perubahan dan semua pelayanan kita membawa dampak yang baik bagi sesama. Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30 berkata, "Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat." Nas hari ini memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Latar belakang dari ayat tersebut dapat dilihat dari konteksnya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan ayat 34, di mana Paulus berbicara kepada orang-orang di Athena, sebuah kota yang terkenal akan kebajikan intelektual dan beragamnya pemikiran filosofis. Paulus, seorang rasul Kristen, tiba di sana dan melihat banyaknya tempat ibadah kepada berbagai dewa. Dia mencoba untuk mengajak mereka untuk menyembah Allah yang sejati, yang tidak dikenal oleh mereka. Frasa, "tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat," menunjukkan bahwa Allah, dalam kerangka Kristen, tidak lagi membiarkan orang hidup dalam ketidaktahuan tentang Dia. Ini bisa dianggap sebagai pengungkapan rahmat Allah yang luas, di mana Dia memberikan kesempatan kepada semua orang, tidak terkecuali, untuk bertobat dan menyadari kebenarannya. Dalam konteks ini, tanpa memandang lagi zaman kebodohan, bisa diartikan bahwa Allah tidak lagi mengabaikan ketidaktahuan manusia, terutama dalam hal kebenarannya. Dengan kehadiran Injil dan pesan keselamatan yang disampaikan oleh para rasul, orang-orang diberi kesempatan untuk memahami kebenaran dan bertobat dari jalan mereka yang sesat menuju jalan yang benar. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kesempatan untuk bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada semua orang, tidak peduli seberapa jauh mereka telah berjalan dalam kebodohan atau jauh darinya, untuk bertobat. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah meluas kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa memandang latar belakang, pengetahuan, atau kesalahan masa lalu. Ini adalah ungkapan dari karakter rahmat dan kasih Allah yang melampaui batas-batas manusia. Kedua, kehendak Allah untuk penyesalan. Pernyataan ini menekankan kehendak Allah agar manusia bertobat dari dosa dan mengubah hidup mereka menujunya. Ini menegaskan pentingnya penyesalan dan perubahan batiniah sebagai respon atas kesalahan kita. Allah menghendaki agar manusia memperbaiki hubungan mereka dengannya melalui pertobatan dan iman kepadanya. Ketiga, kesadaran akan kebenaran, bahwa dalam segala kebodohan zaman, baik spiritual maupun intelektual, ada panggilan dari Allah untuk memperhatikan kebenarannya. Ini menyoroti pentingnya pencarian akan kebenaran yang lebih tinggi dan kemauan untuk mengubah pandangan kita sesuai dengan ajaran Allah. Keempat, pentingnya kesaksian. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Paulus sedang memberikan kesaksian tentang iman Kristen kepada orang-orang di Athena. Ini menunjukkan pentingnya membagikan pesan Injil kepada orang lain, agar mereka juga memiliki kesempatan untuk bertobat dan mengalami keselamatan. Karena itu, dengan renungan ini, seseorang dapat lebih memahami pentingnya pertobatan, rahmat Allah yang meluas, kehendaknya bagi manusia, dan tanggung jawab kita untuk menyebarkan pesan Injil kepada orang lain. Ringkasan Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul juga disebut Kisah Para Rasul, tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Dari Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 3, kita mengetahui bahwa penulis yang sama menulis Lukas dan Kisah Para Rasul,
Tradisi sejak masa awal gereja adalah bahwa Lukas, rekan Rasul Paulus, menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul? Siapa penulis Kisah Para Rasul? Kitab Kisah Para Rasul kemungkinan besar ditulis antara tahun 61 dan 64 Masehi. Kitab Kisah Para Rasul ditulis untuk memberikan sejarah gereja mula-mula. Penekanan buku ini adalah pemenuhan amanat agung. Kisah Para Rasul mencatat para rasul menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan dunia sekitarnya. Kitab Kisah Para Rasul menyoroti karunia Roh Kudus, yang memberdayakan, membimbing, mengajar, dan melayani sebagai penasihat kita. Membaca kitab Kisah Para Rasul, kita diterangi dan dikuatkan oleh kuasa Injil yang menyebar ke seluruh dunia dan mengubah kehidupan. Banyak mukjizat yang dilakukan pada masa ini oleh para rasul untuk mengesahkan pesan mereka. Kitab Kisah Para Rasul mencakup masa transisi antara kenaikan Kristus dan penyelesaian kanon Perjanjian Baru. Dan mukjizat para rasul adalah cara Allah untuk mengesahkan pesannya melalui orang-orang yang menulis Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, "Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain ketika Roh memampukan mereka." Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah Para Rasul 4 ayat 19-20 berkata, "Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, 'Nilailah sendiri apakah benar menurut pandangan Allah untuk menaati Anda, daripada menaati Allah. Sebab mau tidak mau kami berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar.'" Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 6 berkata, "Ketika Saul mendekati Damsyik dalam perjalanannya, tiba-tiba seberkas cahaya dari surga memancar di sekelilingnya. Dia terjatuh ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, 'Saul, Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Siapakah kamu?' 'Tuhan,' Saulus bertanya, 'Akulah Yesus, yang kamu aniaya.' Jawabnya, 'Sekarang bangunlah dan pergilah ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan.'" Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, "Maka kata mereka, 'Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan diselamatkan.'" Kitab Kisah Para Rasul memberikan sejarah gereja Kristen dan penyebaran Injil Yesus Kristus, serta meningkatnya perlawanan terhadapnya. Meskipun banyak hamba yang setia digunakan untuk mengkhotbahkan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus, Saul, juga disebut Paulus, adalah yang paling berpengaruh. Sebelum dia bertobat, Paulus dengan penuh semangat menganiaya orang-orang Kristen. Pertobatan Paulus yang dramatis dalam perjalanan ke Damaskus merupakan hal yang penting dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah pertobatannya, dia beralih ke hal yang sebaliknya, yaitu mengasihi Tuhan dan memberitakan firman-Nya dengan kuasa dan semangat dalam Roh Tuhan yang benar dan hidup. Para murid diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang termasuk dalam bagian terakhir adalah 3 perjalanan misionaris Paulus, pencobaan yang dialaminya di Yerusalem dan Kaisarea, dan perjalanannya ke Roma. Kitab Kisah Para Rasul berfungsi sebagai peralihan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Transisi ini terlihat dalam beberapa peristiwa penting dalam Kisah Para Rasul. Pertama, ada perubahan dalam pelayanan Roh Kudus, yang fungsi utamanya dalam Perjanjian Lama adalah pengurapan,
eksternal umat Allah, di antaranya Musa, Othniel, Gideon, dan Saul. Setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati orang-orang percaya, membimbing dan memberdayakan mereka dari dalam. Roh yang berdiam di dalam diri kita adalah anugerah Allah kepada mereka yang datang kepadanya dengan iman. Pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 adalah contoh dramatis kuasa Allah yang menyelamatkan dan terbukanya mata yang buta secara rohani. Paulus mengakui bahwa sebelum bertemu dengan Juru Selamat yang telah bangkit, dia adalah orang Israel yang paling bersemangat dan tidak bercela dalam hal kebenaran berdasarkan hukum Taurat, bahkan menganiaya orang-orang yang mengajarkan keselamatan karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Namun, setelah pertobatannya, Paulus menyadari bahwa semua upaya legalistiknya tidak ada gunanya, dan ia menganggapnya sebagai sampah, supaya aku dapat memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri yang berdasarkan hukum Taurat, melainkan kebenaran yang berdasarkan pada hukum Taurat, adalah melalui iman di dalam Kristus, kebenaran yang berasal dari Allah dan diperoleh melalui iman. Sebelum dia bertemu Kristus, Paulus telah dibutakan oleh kesalahan penafsiran hukum oleh orang-orang Farisi dan pendapat yang berlebihan tentang kebenarannya sendiri. Setelah dia bertemu Kristus, sisik-sisiknya jatuh dari mata Saulus. Kebanggaannya atas kebaikan dirinya digantikan oleh kemuliaannya di atas salib Yesus Kristus. Penglihatan Petrus tentang lembaran yang penuh dengan hewan-hewan najis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai ayat 15 adalah tanda lain dari transisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, kesatuan antara Yahudi dan bukan Yahudi dalam satu gereja universal. Hewan-hewan najis dalam penglihatan Petrus melambangkan bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang dinyatakan, ditahirkan, oleh Allah melalui pengorbanan kematian Kristus. Hukum Perjanjian Lama telah memenuhi tujuannya, dan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi dipersatukan dalam kasih karunia Perjanjian Baru melalui iman mereka pada kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan dapat melakukan hal-hal menakjubkan melalui manusia biasa ketika Dia memberdayakan mereka melalui Roh-Nya. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana Allah pada dasarnya mengambil sekelompok nelayan dan rakyat jelata dan menggunakan mereka untuk menjungkir balikkan dunia. Tuhan mengambil seorang pembunuh yang membenci agama Kristen dan mengubahnya menjadi penginjil Kristen terbesar dalam sejarah, penulis hampir separuh kitab Perjanjian Baru. Tuhan menggunakan penganiayaan yang dialami umat Kristen untuk membantu menstimulasi pertumbuhan pesat gereja yang masih baru ini. Tuhan dapat dan melakukan hal yang sama melalui kita, mengubah hati kita, memberdayakan kita melalui Roh Kudus, dan memberi kita semangat untuk menyebarkan kabar baik keselamatan melalui Kristus. Jika kita mencoba menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Seperti para murid dalam Kisah Para Rasul 2, kita harus dengan setia mewartakan Injil, mempercayai Allah atas hasil-hasilnya, dan mengabdikan diri kita dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan dalam doa. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.